Haleluya, shalom jemaat Tuhan, shalom. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Shalom, haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Jemaat yang bersuka cita, jemaat yang mengasihi Tuhan. Sama-sama kita datang malam hari untuk menyembah Dia, amin. Untuk menyembah Dia, amin. Yang siap katakan amin. Yang siap katakan yes. Yang siap berikan sekali lagi kemuliaan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya, haleluya. Mari satukan hati kita akan anakmu. Satukan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami sama-sama datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun kondisi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang mampu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan menjamah kami, melawat kami Tuhan, mengukuhkan hati kami Tuhan. Izinkan kami malam hari ini Tuhan menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu kami rasakan damai sejahtera. Kami rasakan sukacita mengalir menjamah kami semua Tuhan, jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau. Berikan sembah dan pujian kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya bagi-Mu kemuliaan. Hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagi-Mu kemuliaan. Angkat tangan. Hanya bagi-Mu pujian. Ini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hanya bagi-Mu kemuliaan. Hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu.
Sembah dan
Allah Bapa. Itu firman-Mu dan itulah yang pasti akan digenapi dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami mau Roh Kudus memimpin setiap kami menyampaikan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu supaya kami mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Kami hidup di dalam kebenaran-Mu dan kebenaran-Mu mendidik kami, menyempurnakan kami, mendewasakan kami menjadi mempelai Kristus yang layak untuk kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat malam dari Berkati. Kita lanjutkan firman Tuhan. Silakan. Kisah Para Rasul pasal 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kita lanjutkan apa yang menjadi renungan firman Tuhan. Sampai dengan ayat 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan tentang mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan itu lahir dalam suasana yang kita baca barusan. Dan ini menarik Bapak Ibu sekalian, karena untuk pertama kalinya setelah Yesus Tuhan kita mati di kayu salib, bangkit dan kemudian naik ke surga, kemudian Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan inilah yang pertama sering disebut orang sebagai jemaat yang mula-mula, gereja yang mula-mula. Dan gereja yang mula-mula ini menjadi sebuah prototipe dari kehidupan gereja seharusnya terjadi setelah itu, menjadi sebuah pola kehidupan dari semua gereja Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, semua yang ada di akhir itu ditentukan dari awal. Alkitab kita mencatat akhir segala sesuatu itu lebih penting daripada awalnya. Itu betul. Tapi awal segala sesuatu itu juga akan menentukan akhirnya Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena sikap awal inilah yang mengubah, membawa setiap orang. Jadi kalau Anda masuk ke dalam rumah makan Padang, Anda akan menemukan sejak Anda masuk awal bahwa itu adalah rumah Padang, dan itu bukan Kentucky Fried Chicken atau McDonald. Mengapa? Karena memang itu suasana yang tertangkap di awal. Kalau Anda masuk ke kafe, Anda akan lihat, oh itulah suasana awalnya. Nah, gereja juga memiliki suasana awal yang seperti apa. Nah, malam ini Anda dan saya ingin lihat. Saya nggak tahu apakah kita akan sempat menyelesaikan satu bagian ini, tapi paling tidak kita harus tahu dulu apa yang terjadi. Ini adalah prototipe sebuah gereja Tuhan yang awalnya berdiri, dan harusnya ini menjadi sebuah pola kehidupan yang sama buat gereja Tuhan pada masa ini dan menjelang Tuhan Yesus datang. Bapak Ibu sekalian, ada banyak terjadi perubahan, tetapi saya ingin mengatakan, saya tidak bicara tentang doktrin atau tentang apapun dogma atau apapun yang ada dalam gereja hari-hari ini, tetapi apapun yang terjadi, sebenarnya kehidupan kita harus merefer kembali kepada Alkitab. Baik, mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang menerima perkataan itu, memberi diri dibaptis. Bapak Ibu sekalian, kalau mereka bisa berkumpul tiap hari, ada 3.000 orang. Di sini dikatakan mereka bersatu, mereka memberikan segala sesuatu yang ada dalam hidup mereka. Semua yang mereka lakukan itu luar biasa. Dan semua yang luar biasa ini berdasar akan satu kebenaran firman Tuhan.
Itu sebabnya Anda dan saya tidak boleh mencopot atau menarik satu Alkitab. Apalagi Anda dan saya sudah punya pikiran dan kemudian kita ambil ayat pendukung. Itu tidak bisa, saudaraku. Alkitab kita disusun dengan begitu rupa, tanpa pasal dan tanpa ayat. Semuanya berderet satu demi satu. Kalaupun hari ini ada ayat tidak salah, kalau hari ini ada pasal tidak salah, tetapi sebenarnya itu akan menolong Anda dan saya. Tapi seringkali orang lupa bahwa semuanya itu berurutan. Apa yang terjadi? Hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan. Itu dimulai dari sebuah fondasi, dari sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Yang pertama di situ dikatakan, orang-orang yang menerima perkataan itu. Apa maksudnya menerima perkataan itu? Menerima khotbahnya Petrus sebelumnya. Di akhir khotbah Petrus, orang yang mendengar bertanya kepada Petrus, kalau begitu saudara-saudara, apakah yang harus kami perbuat? Ayat 37. Jawab Yesus, bertobatlah dan hendaklah masing-masing kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang yang mendengar khotbah ini adalah orang yang hari itu menjadi jemaat mula-mula. Dan orang-orang ini berkata kepada Petrus, Petrus, apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus berkata, bertobatlah. Bapak Ibu sekalian, kekristenan dimulai dari sebuah kehidupan pertobatan. Itu yang hari-hari ini sering orang lupa. Orang datang ke gereja menjadi simpatisan. Orang datang ke gereja karena mereka terpukau dengan apapun tanpa pertobatan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Karena mulainya dengan sesuatu yang salah, maka selanjutnya juga salah. Pada waktu mereka berkata kepada Petrus, Petrus, saudara, apa yang harus kami lakukan? Mereka bertanya pada rasul-rasul, dan Petrus menjawab, bertobat. Memang ngomong kata bertobat itu nggak enak. Lebih mudah untuk saya berkata kepada orang, bagaimana Pak, Bu, bisa nggak dirubah sedikit-sedikit? Halo? Atau mungkin begini, itu kita bicarakan nanti. Yang penting datang dulu ke gereja. Yang penting datang dulu ibadah. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti inilah yang membuat akhirnya akarnya salah, maka tanamannya menjadi salah. Kekristenan dimulai dari sebuah pertobatan. Dengan segala hormat Bapak Ibu sekalian. Ayat 41 berkata, orang-orang itu menerima, yang menerima. Kata menerima dalam bahasa Yunani, apodekomai. Banyak tafsiran, banyak ayat Alkitab terjemahan dari NASB, NKJV, NSF, tapi semua menuliskan kata-kata yang tidak persis sama. Ada yang menulis dengan kata menerima, ada yang menulis dengan kata menyambut, ada yang menulis dengan kata percaya. Tetapi sebuah kamus Yunani Inggris menekankan dari kata apodekomai ini minimal ada 3 hal. Yang pertama, kata ini digunakan untuk menyambut seseorang. Orang yang bangkit berdiri kemudian menyambut, ada respek, ada penghargaan. Halo? Yang kedua, dari kata apodekomai ini ada kata menerima sesuatu atau seseorang sebagai sesuatu yang benar dan mengambil respon. Nah, ini benar, aku buka. Yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang mengakui kebenaran itu dan dia menyetujui itu, kemudian dia mengikuti itu. Kalau kita melihat ini Bapak Ibu sekalian, maka kita akan mengerti kenapa hal ini tidak atau jarang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Ada banyak orang Kristen datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, tapi sebenarnya hatinya belum menerima. Apakah itu sebagai sebuah kebenaran? Ada banyak orang lagi setelah percaya kepada Yesus, mereka masuk ke dalam gereja, mereka coba ikuti apa yang firman Tuhan, dan mereka gagal. Mereka coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal. Akhirnya mereka berkata, kalau begitu, standarnya harus saya kurangi. Bapak Ibu sekalian, apodekomai itu adalah sebuah sikap hati. Saya menyadari waktu saya bertemu dengan Tuhan Yesus pertama kali dalam sebuah ibadah, dan saya menyadari untuk pertama kalinya dalam hidup saya ada satu pribadi yang saya tidak bisa lihat, tapi saya bisa rasakan kehadirannya. Dan malam itu saya
lutut di depan sebuah ibadah tanpa saya rencanakan, tanpa saya mau, karena saya datang ke tempat itu atas undangan guru agama saya. Pada waktu itu, karena takut, beberapa waktu sebelumnya teman-teman saya yang ikut pelajaran agama di sekolah negeri SMA di Jakarta, mereka mabuk dan datang ke pelajaran agama, dan gurunya seorang yang bertubuh tinggi besar mengangkat satu-satu teman saya, dan kemudian teman saya jatuh tergeletak. Saya melihat, dan kemudian di akhir pelajaran agama dia katakan, kita akan buat kebaktian rohani, kamu semua harus ikut. Ya, dia tunjuk saya, kamu ikut. Ya, daripada kelemahan begitu, saudara. Maka saya datang di ibadah itu. Saya hanya melihat suasana, dan saya nggak mengerti. Sebagai orang yang dibesarkan dalam latar belakang Protestan yang lama, yang kuat, saya tidak mengerti sedang apa yang sedang terjadi. Tapi di ujung khotbah, Bapak Ibu sekalian, saya bahkan juga tidak terlalu jelas tentang khotbah itu. Tapi hamba Tuhan yang berkhotbah kemudian memanggil saya, dan dia berkata, kamu yang di ujung, maju ke depan, saya ingin berdoa buat kamu. Saya nggak tahu. Saya nengok kiri kanan, saya yang paling ujung. Saya pikir kenapa dia ngomong pada saya. Saya ragu-ragu untuk bangun. Tiba-tiba guru agama saya yang duduk paling depan, dia bangun. Dan dia lihat. Kemudian dengan matanya yang keras tapi lembut, itu menakutkan saya. Karena badannya tinggi besar. Dikasih kode begini. Dan saya maju ke depan, sambil ngegerendam dalam hati saya. Ini apa-apa? Sambil saya maju, saya makin dekat dengan altar di depan. Ada satu perasaan yang berbeda. Dan kemudian hamba Tuhan ini berkata pada saya, satu kali saya akan berdoa buat kamu. Saya tidak tahu apapun yang ada dalam diri kamu. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu hari ini. Tapi saya sudah berdoa buat kamu. Satu kali Tuhan akan panggil kau untuk melayani. Saya tidak tahu apa itu melayani Tuhan. Saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang pendeta sampai waktu itu, saudaraku. Tapi satu hal yang pasti yang saya mau saksikan kepada Anda, saya nggak lihat siapa-siapa, tapi ada satu hadirat, ada satu pengaruh, bukan hanya sekedar perasaan. Saya tidak pernah alami itu sebelumnya. Tiba-tiba ada satu perasaan yang membuat diri saya merasa tidak layak, merasa berdosa. Dan kemudian tanpa disuruh, saya berlutut. Ada dua orang, satu orang penyanyi, satu orang di depan. Kami semua berlutut, dan saya di situ menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bapak Ibu sekalian, inilah yang dinamakan dengan apode komai tadi. Satu perasaan menerima, satu perasaan penghormatan, menyambut. Ya. Apakah saya berubah malam itu? Tidak. 2 tahun kemudian, waktu saya pindah ke Bandung, saya kuliah di Bandung, saya mulai dibimbing. Saya mulai mengerti apa arti apode komai ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa hari-hari ini ada banyak orang tua bingung dengan anak-anaknya, ada banyak suami bingung dengan istrinya, ada banyak istri bingung dengan suaminya, ada banyak anak-anak bingung dengan orang tuanya, kendati mereka sudah beragama Kristen. Pertanyaannya, apakah mereka punya dasar? Mereka itu menerima kebenaran itu. Pada waktu Anda dan saya menerima kebenaran itu, kita menundukkan diri di bawah kebenaran itu. Kita berkata, Engkau yang utama. Tidak mudah mengikut Tuhan, tidak mudah melayani Tuhan. Tapi saya mau katakan pada malam hari ini, waktu sikap hatimu sudah menundukkan diri, apapun yang dia katakan itu benar. Persoalannya, berapa banyak orang yang ada di gereja, berapa banyak orang yang menyembah Tuhan, berapa banyak orang yang memuji Tuhan, bahkan berapa banyak orang yang melayani Tuhan, punya sikap hati yang seperti ini. Haleluya. Ya. Malam ini saya mau katakan padamu, kalau Anda dan saya nggak berdiri atas kebenaran ini, Anda dan saya nggak punya akar apode komai ini, maka perjalanan kita akan terus terbentur. Mengapa? Karena kita belum menyerah. Orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab ini, semua adalah orang-orang yang menolak Tuhan pada awalnya. Orang-orang yang tidak berbakat, orang-orang yang berkata pada Tuhan, Tuhan mengapa Engkau pilih aku? Tapi kesemuanya mereka punya satu sikap hati yang sama. Mereka menerima keberadaan Tuhan.
Mereka menerima firman kebenaran itu. Mereka menerima dan kemudian menundukkan diri di situ. Bapak Ibu sekalian, ini bukan sikap Taurat. Ini bukan sikap apapun, tapi ini adalah sebuah sikap hati. Karena orang Israel pun di zaman perjanjian lama tidak bisa melakukan ini. Mereka melihat pekerjaan besar Tuhan, mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka mengalami pertolongan Tuhan, tapi mereka tidak pernah menyerah, mereka tidak pernah menerima di hadapan Tuhan. Akibatnya mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Malam ini saya mau katakan Anda dan saya mesti punya satu sikap hati. Apodekomai, terima kebenaran firman. Pada waktu dia berbicara dengan firman, pada waktu Tuhan menyampaikan isi hatinya melalui firman, itulah sebabnya saya menganjurkan, saya mendorong, saya memaksa Anda baca firman. Puji Tuhan, keadaan sudah semakin baik. Sebentar lagi semua akan menjadi berangsur-angsur new normal, dan kita akan mulai kembali dalam aktivitas kita dengan semua kesibukannya. Kalau Anda melihat 2 bulan yang lalu, dengan hari ini Anda berdiri, apa yang sudah berubah dalam hidup? Harganya sudah terlalu mahal untuk Allah menahanmu di rumah, untuk Allah menahanmu tidak banyak kemana-mana. Apakah tidak ada satu pemahaman yang berbeda dalam firman Tuhan? Bapak Ibu sekalian, orang-orang ini, gereja mula-mula memulai semuanya dengan sikap hati menerima firman. Dan yang kedua, mereka memberi diri dibaptis. Saudara, kebiasaan baptisan merupakan sebuah kebiasaan yang dimulai sejak zaman Yohanes Pembaptis, menjadi sebuah pertanda. Ada satu pemisah. Itu sebabnya Tuhan Yesus pada dalam keadaan sebagai manusia, dia juga datang ke Sungai Yordan. Dia juga datang kepada Yohanes Pembaptis. Walaupun Yohanes Pembaptis tidak tahu awalnya membaptis dia, tapi Tuhan kita berkata dengan segala kebenaran, biarlah aku mengenapi, biarlah terjadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebuah tindakan iman itu selalu menghasilkan sebuah perbuatan iman. Sebuah tindakan iman untuk menerima kebenaran harus selalu diikuti dengan sebuah tindakan kebenaran. Karena tidak mungkin Anda dan saya menundukkan diri kepada Tuhan dan berkata, Engkau Tuhan dalam hidupku, Engkau yang aku percaya, aku menyambutmu. Tapi Anda dan saya tidak menyambut. Sama seperti hari ini, kalau ada orang-orang penting yang masuk ke rumah kita, kalau Anda respect sama mereka, kalau Anda menghargai mereka, Anda harus bangun dan menyambut, membukakan pintu, menyilakan duduk, menyediakan makanan atau minuman. Itulah sebuah tindakan penghormatan. Anda nggak bisa bilang, oi, shalom hormat. Nggak bisa begitu, saudara. Anda harus melakukan tindakan iman. Sama seperti itu, waktu mereka memberi diri, maka mereka menerima perkataan itu. Mereka memberi diri, dan akibatnya saudara tahu, waktu mereka dibaptis, saudara, ayat 42 mencatat sebuah kejadian yang luar biasa. Mereka semua bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tiba-tiba, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pola kehidupan ilahi yang muncul, entah dari mana. Maaf, bahkan ini Bapak Ibu sekalian, bahkan ini tidak terlalu kelihatan jelas pada saat Tuhan Yesus melayani mereka. Tentu saja Tuhan Yesus lakukan itu kepada murid-muridnya. Kira-kira apa yang sedang terjadi, saudara? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Perhatikan pengajaran rasul-rasul. Kendati pun Petrus yang berkhotbah pada waktu hari Pentakosta, tetapi di persekutuan, di rumah-rumah, mereka tidak lagi menunggu hanya Petrus. Dari awal saya sudah sampaikan ada 2 hal. Petrus berkhotbah, semua orang melihat dia sebagai Petrus, tanpa uniform, tanpa status, tanpa gelar apapun. Itu sebabnya mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Tetapi penghormatan akan hadirat Tuhan, akan urapan Tuhan, atas otoritas Tuhan, itu tetap ada dan dirasakan oleh Petrus. Itu sebabnya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul itu menunjukkan sebuah kerjasama tim dari para rasul,
Bapak Ibu sekalian, menarik untuk kita lihat, walaupun Petrus yang selalu tampil di depan, tapi dia tidak mendominasi semua pelayanan yang ada pada waktu itu. Mereka bertekun di bawah atau dalam pengajaran rasul-rasul. Kita tidak melihat, tidak menemukan nama di sini, tapi yang jelas rasul-rasul. Ke-11 ditambah dengan Matius. Mereka yang mengajar mereka yang mengajar umat Tuhan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, mereka bersekutu, fellowship, koinonia. Yang ketiga, mereka memecahkan roti, perjamuan kudus. Yang keempat, mereka berdoa bersama-sama. 4 ini Bapak Ibu sekalian menjadi sebuah pola kehidupan gereja mula-mula, dan semuanya itu diawali oleh sebuah hati yang menerima. Kenapa hari-hari ini banyak gereja, banyak orang Kristen suka datang ibadah, tapi tidak suka berdoa? Kenapa banyak orang Kristen hari ini suka datang ke gereja, tapi mereka tidak pernah mau bersekutu memecahkan roti? Saya ingat betul awal pandemi ini, kita terakhir mau ibadah tanggal 22 Maret, tapi kemudian dibatalkan karena sudah ada maklumat Polri. Hari Senin 23 malam kita langsung buat Zoom. Hari itu untuk apa? Perjamuan kudus. Saya ingat betul sampai dengan hari ini, Senin sampai Sabtu Bapak Ibu sekalian, kita perjamuan kudus tiap malam. Saya ingat betul ada seorang staf saya bertanya kepada saya, Pak, saya ceritakan ini kepada adik saya, bahwa setiap malam kita perjamuan kudus. Kemudian ada pertanyaan, apakah diperbolehkan perjamuan kudus setiap malam? Siapa yang memimpin? Saya bilang kepada staf saya ini, itulah pola hidup doktrin gereja yang saat ini sudah lebih kuat daripada Alkitab. Alkitab mencatat tiap hari mereka berkumpul memecahkan roti. Mereka nggak bicara siapa yang melakukan, siapa yang memimpin. Kenapa? Karena hari itu memang itulah kehidupan. Saya tidak mengatakan Anda dan saya mengurangi kehormatan daripada perjamuan kudus. Tapi yang saya mau katakan kepada Anda hari-hari ini, perjamuan kudus setiap hari itu adalah sebuah pola Alkitab. Anda bisa bayangkan, tanpa ada yang menyuruh, tiba-tiba mereka bisa kumpul tiap hari. Mereka bisa fellowship, koinonia. Apa artinya koinonia? Saling berbagi, saling bersekutu. Ada komunitas, ada komunikasi, ada joint participation. Ada hubungan satu sama lain dengan sebuah intimacy, keintiman. Mereka berkumpul, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian 3.000 orang. Tentunya 3.000 orang tidak mungkin kumpul di satu tempat. Mereka terkumpul di berbagai tempat. Tapi satu yang mereka tahu, mereka adalah satu perasaan, satu hati. Kenapa bisa lakukan ini? Coba kalau Anda dan saya lakukan ini hari ini di gereja kita. Apakah dengan mudah kita bisa melakukan ini? Tidak. Kenapa? Karena dua hal yang pertama tadi, menerima perkataan dan memberi diri. Waktu ada orang menerima perkataan firman Tuhan, waktu ada orang menghormati kemuliaan keselamatan yang Tuhan berikan, dia memberikan diri. Maka selanjutnya itu dengan mudah. Saya akan lanjutkan ini hari Minggu, tapi malam ini saya mau katakan kepada Anda, inilah kehidupan gereja mula-mula, dan inilah juga yang seharusnya menjadi kehidupan gereja pada masa ini. Mari bangkit berdiri, kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus bersama-sama. Qur'an nama cinta kaya rada masyaka ya rada maya rada maya rada mana ya rada maya rada ya rada masyaka. Ambil dulu roti tinggi-tinggi, angkat tinggi-tinggi di atas kepala, dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah dan makanlah, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala.
Lalu ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan adalah perjanjian baru yang diterangkan oleh darah. Ambillah dan minumlah. Sebab setiap kali kamu minumnya, kamu memberitakan kematian aku sampai aku datang kembali. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Yesus kami puja. Ucapan syukur kepada Tuhan. Syikara dapat santa kaya nama. Iya nama. Iya nama tak kaya nama. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Mari Dia. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji lebih lanjut, kau bisa hubungi nomor call center yang ada di layar. Satu, pastikan dalam hidupmu, mulai hidup kekristenanmu dengan sebuah pertobatan. Amin. Buka hatimu, hormati Yesus. Amin. Semua keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Tidak ada satupun usaha Anda dan saya yang bisa menyelamatkan diri. Percaya kepada Yesus karena Dia sudah lakukan itu 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa Anda dan saya. Tapi pastikan kau selalu menghormati Dia. Buka hatimu, beri dirimu pada Tuhan. Dan kau akan melihat kehidupan ilahi yang ada dalam dirimu. Itulah yang akan memampukan kau hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Waktu kau melakukan ini, maka kehidupan kekristenanmu di depan adalah kekristenan yang sangat berarti bagi Tuhan. Karena kau sudah memulainya dengan baik. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera. Tuhanlah yang memberkati dan melindungi. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus, menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah revival selanjutnya. Shalom.